Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdianto, kelas 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sejarah komputer, di mana yang menggunakan ruang hampa udara. Sejarah komputer, perangkat komputer pertama kali dikembangkan oleh insinyur dari Jerman yang bernama Korn Zeiss. Nah, pada saat itu komputer generasi pertama itu ya sangat mahal dan ukurannya besar. Itu sekitar panjangnya 30 meter, tingginya 2,4 meter. Terus komputer pertama itu cara kerjanya dia menggunakan machine language, dan untuk bahasa pemrograman itu biasanya dia menggunakan bahasa yang paling rendah. Dan ya, itulah sejarah pertama kali komputer itu digunakan. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, cara merawat komputer, baik software maupun hardware. Untuk perawatan software sendiri itu ialah kita biasa melakukan shutdown terlebih dahulu agar sistem itu biasa tidak terjadi masalah. Cuman untuk komputer-komputer saat ini tuh dia biasanya udah canggih. Dia bisa jadi ibaratnya terkadang kita langsung mematikan tanpa shutdown pun biasanya dia tidak masalah, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukan proses itu tersebut. Yang kedua itu adalah lakukan proses backup data secara berkala agar membantu kita melakukan keamanan untuk data kita sendiri. Yang ketiga itu adalah gunakan operasi yang sesuai dengan sistem operasi, dengan spesifikasi komputer yang digunakan. Terus terusnya adalah bersihkan result bin secara teratur, kita mendelete file atau folder. Makanya folder itu biasanya tidak langsung hilang begitu habis delete, makanya kita harus melakukan delete, pembersihan untuk di result binnya sendiri. Terus uninstall program yang tidak digunakan atau tidak perlu, agar ruang harddisk itu banyak dan tidak tersita. Harddisk itu yang berat itu menyebabkan beban kerjanya akan berat, jadi harddisk itu cepat rusak. Terus tutup program yang tidak digunakan. Contoh, kita banyak membuka file program itu sebenarnya makan RAM, maka yang kita menggunakan yang perlu-perlu aja, yang sesuai kebutuhan. Lalu lakukan download atau update antivirus. Lakukan dengan cara dengan adanya antivirus itu menyebabkan akses komputer menjadi lambat, dan menyebabkan dengan adanya akses pada komputer menjadi lambat dan rusak sistem atau data jika komputer kita antivirusnya tidak di-download atau tidak di-upgrade. Itu untuk software. Sedangkan untuk hardware sendiri itu ialah kita membersihkan UPC-nya menggunakan kompresor. Tapi kita juga harus berhati-hati karena kan banyak tuh debu yang ada di UPC itu masuk ke dalam. Jadi kita harus berhati-hati karena di situ juga banyak di UPC itu alat-alat yang kecil-kecil atau kabel-kabel, takutnya ada yang terputus sehingga nanti pada saat dipasang kembali itu kita akan kesulitan. Yang selanjutnya pengecekan pada pemasangan peripheral. Untuk pemasangan dari saat kita memasang motherboard agar peripheralnya tidak terjadi masalah. Terus selanjutnya menjauhkan benda yang mengandung medan magnet. Terus yang keempat, kita menstabilkan tegangan listrik agar tidak terjadi makanya kita itu kalau ada UPS, jadi kalau tiba-tiba tegangan listrik rendah atau mati, itu tidak gampang menyebabkan rusak pada komputer. Terus untuk hardware sendiri, ventilasi udara keluar masuknya itu cukup. Terus sistem pendinginnya atau fan-nya itu kita jaga dengan baik. Biasanya kita lakukan pembersihan secara berkala
karena kan biasanya kalau udah banyak debu terus kita nggak pernah bersihin, otomatis fan-nya cara kerjanya lama-lama akan menurun. Terus hindarkan penempatan komputer yang terkena sinar matahari secara langsung. Terus kita rawat monitor LCD monitor kita agar tidak kena air atau tidak tergores dan lain-lain. Untuk yang ketiga, bagaimana agar sebenarnya yang komputer casing itu panas, itu bisa disebut overheat atau panas yang berlebihan. Itu biasanya disebabkan cooling fan-nya cara kerjanya sudah menurun. Itu biasanya sih kebersihannya tidak kita jaga dengan baik. Terus banyak juga sih penyebabnya, alasannya itu bisa terjadi. Satu, kita kurangnya menjaga kebersihan. Yang kedua, PC itu digunakan waktu yang lama. Yang ketiga, biasa kita menggunakan aplikasi berat, contohnya bermain game yang lama, makanya dia bisa menyebabkan panas yang berlebihan. Yang keempat itu WiFi, jika sudah menginstal sistem operasi, kadang WiFi tidak menyala. Itu biasanya terjadi adalah driver WiFi atau LAN-nya tidak diinstal. Maka pada saat tidak diinstal, WiFi tersebut pasti tidak akan terdeteksi. Untuk WiFi-nya tidak akan terdeteksi. Dan selanjutnya biasanya itu terjadi driver LAN-nya itu tidak cocok, driver WiFi atau LAN-nya tidak cocok. Makanya pada saat sehabis install pasti WiFi-nya tidak terdetek. Atau laptopnya, ada kalanya laptop itu diberi IP dengan tujuan tertentu. Nah, kalau lupa menghilangkan IP tersebut, maka jangan harap komputer atau laptop itu untuk internetan lewat LAN atau WiFi, tidak akan bisa nyambung. Contohnya pemberian IP pada laptop itu tidak tepat. Oke, selanjutnya adalah penginstalan WiFi dan LAN yang tidak sempurna. Ada kalanya kita sering menginstal driver yang kurang sempurna, seperti khusus yang saya ceritakan di atas, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya gambarnya blur, karena itu penginstalan LAN-nya tidak sempurna. Itu juga mengatur resolusinya, itu maksudnya begini, kalau WiFi LAN-nya itu tidak sempurna, maka sulit untuk terbaca WiFi. Itu aja sih sebenarnya intinya. Oke, selanjutnya masalah-masalah, 3 contoh masalah yang biasa kita hadapin dan cara untuk mengatasinya. Itu yang pertama, itu soal terakhir ya, komputer sering mengalami hang. Ini yang ringan-ringan aja yang saya sebutkan. Biasanya terjadi karena crash pada software. Ya, untuk mengatasinya biasa kita bisa tekan auto delete. Kemudian akan ada programnya tuh, ada crash tadi, biasanya ada keterangan not responding. Nah, kemudian kita klik aja end test pada program tersebut dan kita restart komputer kembali. Biasanya udah tidak ada masalah lagi. Yang kedua itu contoh masalahnya adalah komputer tidak mau mengenali perangkat keyboard. Nah, untuk masalah ini biasanya keyboard yang kita pasang itu tidak benar. Kita harus cek dulu apakah pasangan keyboard kita itu udah benar atau tidak. Terkadang kita masangnya tidak benar, pada saatnya kita konekin kabelnya ternyata salah, makanya itu tidak benar. Yang kedua itu biasanya komputer itu jika sudah kita pasang dengan benar tapi masih tidak bisa terbaca, maka kita coba ganti dengan keyboard yang lain. Terus yang ketiga itu sering tidak terjadi ketidakstabilan pada mouse pointer. Ini biasanya mouse yang kita gunain itu mouse optik ya. Itu mudah aja sih sebenarnya. Itu disebabkan biasanya alas mouse-nya tidak rata atau goyang, atau bisa juga alas yang digunakan permukaannya mengkilap, makanya tidak terbaca.
Demikian sedikit penjelasan saya tentang soal yang diberikan UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.